Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi. Para hadirin yang dirahmati Allah, ibu sekalian, khususnya kepada para pengurus dan juga pimpinan pengajian rutin malam Jumat Pulau D. Semoga beliau beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, amin, dan juga afiat, dirahmati dan juga selalu diberkahi. amin, Dan juga ibu sekalian semuanya, seluruhnya tanpa terkecuali, saya bermohon kepada Allah semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dari pagi bangun tidur sampai malam hari ini dengan mudah dulu. Karena banyak di luar sana yang sudah tidak bisa beramal soleh lagi sebab sudah dipanggil oleh Allah Sang Pencipta. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Allah izinkan kita untuk bermuajah kembali duduk bersama di majelis ta'lim yang penuh berkah ini. Amin. Dan saya terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian, khususnya kepada pengurus dan juga pimpinan kajian rutin ini yang sudah memberikan kepercayaannya kepada saya, yang sudah mengamanahkan kepada saya untuk dapat bisa belajar bersama di programnya, yaitu kajian rutin bulanan setiap awal bulan di Jumat Petang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Baik, sebelum kita mulai masuk ke dalam tema, saya ingin sekali kita semua membaca Al-Fatihah bersama-sama sebagai awal program berjalannya program kita ini. Boleh ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Luruskanlah niat kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam memahami ilmu-Mu ya Allah. Dan mudahkanlah kami dalam mengamalkan apa yang telah kami ketahui ya Allah.
Apa Bu? Ada dua hal penting tentang hal sholat ini di dalam Al-Quran. Yang pertama, kenapa sholat ini begitu penting untuk kita tunaikan? Karena sholat itu menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kata Allah, kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, titik pembedanya kata Allah langsung disebutkan itu terletak pada aspek ibadah, khususnya sholat. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk sholat, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, ya Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Maka jika kamu sudah mengetahui bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka sembahlah aku. Kata Nabi Musa, bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Maka caranya menyembahku itu dengan sholat. Dengan apa? Sholat. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan sholat oleh Allah. Jadi bukan Nabi Muhammad aja yang diperintahkan sholat. Bahkan Nabi dan Rasul dari sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya untuk sholat. Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya supaya sholat. Jadi kalau kita masih sampai detik ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat, alhamdulillah. Para nabi sholat, para rasul sholat. Ibu-ibu bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat, tapi pengen dimudahkan hidupnya, pengen masuk surga Firdaus aja. Ibu sehat. Ini biar kangen aja ibu ya. Iya. Ini seperti itu. Titik pembedanya antara Khalik dengan makhluk itu adalah sholat. Gitu ya. Kalau ada orang yang kemudian gak mau ibadah, khususnya sholat, terkhusus dia mengaku dirinya beriman, maka perlu dipertanyakan, masih ada gak terimannya dalam hatinya? Dia ngaku beriman, dia ngaku muslim, tapi dia gak mau sholat. Benar ada gak beriman dalam hatinya? Sebab kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa kata Allah? Sesungguhnya kalau ada iman dalam hati seseorang hamba, ketika diperdengarkan nama Allah, maka akan tergetar jiwanya. Makanya kita dalam sehari itu diperdengarkan nama Allah 5 kali dalam sehari. Dalam seluruh azan, ya nggak Bu? 5 kali kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, tandanya kalau orang disebutkan nama Allah dalam kumandang azan, dia akan bergetar hatinya. Apa sinyalnya? Begitu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti dia akan bilang, alhamdulillah udah azan. Iya nggak Bu? Karena begitu nggak? Karena walaupun nanti di ujungnya, di ujung kalimatnya la ilaha illallah, maksudnya berkata, tak dulu deh, baru juga ada. Betul nggak? Betul. Apa-apa. Itu suatu tanda bahwa masih ada iman
iman di dalam hati kita. Tapi jangan dibiarin terus-terusan kayak gitu ya Bu. Terus harus berusaha melawan hawa nafsu supaya begitu dikumandangkan azab, kedengaran suara azab langsung buru-buru ke air. Langsung buru-buru. Itu waktunya dalam sehari sudah dirangkai sedemikian rapi sama Allah. Dari pagi bangun tidur menjelang ke siang, siang menjelang ke sore, sore menjelang ke maghrib, kemudian menjelang ke isya. Hilang matahari muncullah gelap malam. Ya. Itu kalau misalkan dari zuhur, dari subuh ke zuhur dikumandangkan azan, masih ada nggak imannya? Begitu zuhur menuju ke asar dikumandangkan azan, masih ada nggak imannya? Dan begitu seterusnya. Ya, jadi seruan azan itu untuk menguji keimanan kita. Masih ada nggak iman di dalam hati kita? Kalau masih ada imannya, maka akan berkekal jiwanya. Dia akan buru-buru ambil wudhu, ya segera dan memenuhi panggilannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jadi seringkali sholat ini dimaknai sebagai ibadah formal aja. Sholat, asal ruku, asal sujud, asal kebaikan. Tapi kita nggak ngerti apa yang sedang kita lakukan. Kadang nggak masuk ke hati, kadang sampai lupa ya rakaat berapa. Udah ruku belum? Udah sujud belum? Ya, tadi udah baca Al-Fatihah belum? Astagfirullahaladzim. Lupa deh. Oh ya, ya. Padahal dalam sehari itu 5 kali Allah menuntut kita. Di waktu sholat itu Allah itu nungguin kita. Nungguin. Gimana tuh kalau kita ditungguin sama Tuhan? Gimana rasanya? Ya, cepet-cepet menjaga perasaannya supaya nggak marah. Ya nggak Bu? Nah ini ditungguin sama Allah. Gimana tuh? Kalau ditungguin sama teman aja nih, kita misalnya nggak sama teman, sama suami gitu ya, minta anterin ke pasar, suami mah udah standby di motor, kita masih datang aja ciri-ciri ngomong, ya. Ngamuk sih. Ngamuk ya. Apalagi Allah tuh dia ada dipanggil, ditungguin lagi, datang-datang bahkan sampai mau habis waktunya. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata Bu ya, sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran langsung itu untuk memohonkan segala persoalan dan masalah apapun yang sedang kita alami, segala kebutuhan apapun yang sedang kita rasakan. Wasilahnya adalah dengan sholat. Ya, bahkan sebelum kita diminta sama Allah untuk sholat, kalimatnya bukan sholatnya dulu Bu. Dalam Al-Quran kan ada tuh yang perintah sholat. Nah kalimat yang pertamanya bukan sholatnya dulu. Kalimat pertamanya adalah, perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ini pertama kalimatnya bukan sholatnya dulu. Hei hambaku, jika kalian punya persoalan, mintakan solusinya kepadaku. Itu kalimat pertama. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimat dasar wasta'inu. Wasta'inu itu artinya mintakan solusi kepadaku. Jadi ibu sekalian, kalau punya persoalan apapun itu di dalam kehidupan, jangan dikeluhin, ya Bu, jangan dikeluhin, apalagi dibikin status. Misalnya macet di jalan, botol, dibikin status, nggak
namanya? Udah Siapa zamannya ya? itu. Terus apa lagi? Siapa ya? Punya hutang orang ya, punya hutang ke kita, ditagihnya susah banget. Bikin status. Kemarin nih anak-anak masuk sekolah, udah bangku. Subuh. Mama biasa. Mama dari saudara keluarga bikin status, ada masalah perbedaan pendapat sama keluarga, bikin status itu gak akan keluar, gak akan beres masalahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, jika kalian beriman kepadaku, yakin kepadaku, wasbariku dalam solusinya kepadaku. Bagaimana caranya? Pertama dengan cara as-sabar. Terima dulu masalah. Jangan dikeluh-keluhin. Kaidah lainnya muncul kata Allah, mustahil aku titipkan masalah kepadamu jika kamu tidak mampu mengatasi. Kita semua apa ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya Bu? Artinya apa? Allah tidak akan memulih seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya persoalan, sedang punya ujian di rumah dengan suami, dengan mertua, dengan anak, tetangga, dalam kehidupan sosial, dalam pekerjaan, apapun itu masalahnya, seberat apapun itu masalahnya, karena memang kita yang sanggup. Kata Allah, memang kita yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak bakalan diuji sama Allah. Ya Bu, kalau nggak sanggup, akan diuji sama Allah. Jadi ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Jadi jangan suka ditanya, ya Allah kenapa saya? Why ini ya Allah? Why me? Kata Allah, Why not? kenapa tidak? Iya. Balikin lagi. Jadi kalau kita nggak sanggup, nggak bakalan diuji sama Allah. Sebab diuji yang kita sanggup, karena memang Tuhan kita yang mampu. Karena memang kata Allah Tuhan kita yang sanggup. Ya Bu? Jadi cara mudahnya ngomongnya gini, Allah aja yakin sama kita. Masa kita nggak yakin sama diri kita? Allah aja percaya sama diri kita. Masa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Segala apapun itu masalahnya, seberat apapun itu masalahnya, memang kita yang sanggup, yang lain enggak. Jadi jangan suka nanya, ya Bu, ini kenapa sih hidup saya ini nyaman? Sampai ya Allah, gitu. Jangan, itu udah sabar aja. Habis sabar, mintakan solusinya ke Allah. Dengan cara sabar. Itu yang pertama, sabar. Kemudian yang keduanya sholat. Perhatikan tadi kalimat perintahnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu itu kalimat perintah Bu. Kalimat perintah. Siapa yang perintah? Allah. Maka Allah mintakan solusi kepadaku. Jadi itu kalimat perintah kan Bu. Ayo minta gitu kasih kita. Ayo minta sama aku. Yuk minta yuk sama aku. Itu kata Allah. Begitu kita diperintahkan sama Allah untuk meminta apapun persoalan yang sedang kita. Jadi kalau misalkan kita ucap kalimatnya dalam bentuk permohonan, bahwa saya lagi nanti nasta'in. Apa Bu? Saya izin pertanyaan sama Ibu. Kira-kira kalau kita dalam sholat pernah nggak baca kalimat nasta'in? Ada nggak? Ada nggak? Ada ya, surat Al-Fatihah. Dalam keadaan ruku, berdiri, apa sujud? Berdiri. Apa ayatnya? Iya, kata guru dan iya, kata saya. Ya Allah, aku perintah. Ya Allah, kau perintahkan aku untuk sholat. Ya Allah, kau perintahkan aku untuk
ibadah kepada Allah. Nah itu artinya dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan cuma diucapkan oleh lisan, dihadirkan juga lewat hati. Mintakan sama Allah di kalimat itu, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Allah itu berjanji sama kita, sama hambanya yang beriman. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau ada seorang hamba dalam sholatnya mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia langsung meminta sama Allah dalam hatinya, jadi gak cuma diucapkan lewat lisan, dia hadirkan juga dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam benaknya, dalam jiwanya. Dia minta, ya Allah, sekarang saya memenuhi panggilanmu, saya memenuhi perintahmu, saya sholat ya Allah, saya sholat untukmu ya Allah, saya beribadah pada hari ini ya Allah, saya sedang ada masalah ini ya Allah, saya sedang punya masalah ini dan ini ya Allah, saya mintakan solusi kepadamu yang terbaik dan berikanlah saya keberkahan dari dalam kalimat ini. Kata Allah apa janjinya? Kalau ada hambaku ketika sholat mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sholatnya benar, maka pada saat itu juga Allah akan kabulkan semuanya selagi itu ada maslahat untuk kita. Jadi sekarang kalau sekat sholat lakukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu ya Bu, lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu artinya di sini? Apa itu artinya alhamdulillahirrahmanirrahim? Sampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta, kita curhat sama Allah. Gak usah yang panjang tapi ya, Allah tahu apa yang sedang kita rasakan. Simple aja, kita minta solusinya. Apapun itu, selagi kita baik, selagi bermaslahat untuk diri kita, insya Allah saat itu juga Allah akan kabul. Amin. Jadi itu pentingnya sholat. Itu bukan cuma kewajiban. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajib, dipaksa dengan wajib itu supaya kita kalah, supaya kita menang, supaya kita sukses. Karena itu kemenangan. Makanya Bu, kalau ada panggilan Anda, cara memahaminya, konsepnya harus ditanami dalam hati. Begitu ada kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, ya kita hadirkan dalam hati kita, solusi saya ada di sini, keberhasilan saya ada di sini, kesuksesan saya ada di sini, dan kemenangan saya ada di sini. Jadi buru-buru, ya harus dipaksa. Jangan keburu azan udah selesai terus setan datang lagi. Ngehayuin kita, ayo tidur aja. 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi terus. Keburu 5 menit lagi udah azan pasti ya. Nah terus nih, kalau misalnya udah begitu ada kumandang azan, ada sholat, kita jawab baik, saya siap, langsung buru-buru ke dapur, kamar mandi, ambil air, gelar sajadah, ajak keluarga, ingetin, ya, begitu. Jadi tanamkan konsepnya, tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kemenangan kita ada di sini, bahwa solusi dari semua persoalan hidup kita ada di sini. Waktu sholat, ya ingat tadi kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi pertama, kalau ada masalah, ada persoalan apapun dalam kehidupan kita, maka cara yang pertama adalah sabar, dan keduanya sholat. Mintakan solusinya kepada Allah dengan cara sholat. Jadi kalau punya masalah jangan beruntung, ya. Punya masalah sama
suami jangan buru-buru diluapin ke suami. Sabar dulu. Itu kalau diluapin bu apa jadinya bu? Berantem. Perang dunia keberapa? 13 sudah kali. Kurang simak. Iya. Jadi kalau punya masalah sama suami itu sensitif banget. Sensitif banget. Maka kalau kita punya masalah sama suami, sekecil apapun itu, jangan buru-buru disampaikan. Kita husnuzon dulu, kita cari yang adem dulu, tenang dulu, sabar dulu, ngadu rasa mau. Kalau emang belum waktunya sholat, kalian sholat sunnah aja, supaya kita bisa ngadu dulu sama Allah. Rasain perbedaannya. Kalau kita langsung gitu ya, yang tadi ke suami, apa yang kita kasih tahu, mana-mana ujung-ujungnya nyes. Tapi kalau kita ingatin dulu ke Allah, sampaikan dulu ke Allah, bilang dulu ke Allah, minta dulu solusinya ke Allah, pasti ketemu solusinya, ketemu ujung masalahnya, ketemu jalan keluar. Bu, gitu ya, Bu ya. Ada pertanyaan dari salah satu teman saya. Kenapa sih kalau kita yang awalnya emang nggak bisa makan waktu sholatnya, kemudian berusaha ingin memperbaiki, ingin bisa sholat awal waktu, bisa istiqomah sholat dari awal waktu, kemudian begitu udah kita waktunya, kita sebagai perempuan sholatnya emang ada masa menstruasi ya Bu, tiba-tiba datang bulan, ada aja gitu halangannya, udah ada niat balik mau segera memperbaiki diri, ada itu halangan. Itu gimana caranya? Cara menyikapinya? Kalau misalkan jadi kalau misalkan udah ada sinyal-sinyal getaran-getaran hati untuk hijrah, sinyal-sinyal dari Allah, itu jangan diabaikan, jangan ditunda-tunda, ya, jangan pernah ditunda-tunda. Barangkali di waktu tersebut Allah berikan waktu yang berharga untuk kita, keberkahan yang di luar daripada pikiran kita, keberkahan dari apa yang kita inginkan, keberkahan dari apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita udah dikasih sinyal begitu, udah buru-buru aja tuh manfaatkan. Barangkali ya Bu, kita nggak bisa lagi untuk sholat. Kita nggak pernah tahu ya namanya aja, nggak akan pernah tahu. Yang awalnya baik-baik aja, tiba-tiba Allah hukum. Makanya kalau pengen bisa istiqomah sholat awal waktu, ingat aja. Khawatir kita malah di sholat, bukan kita yang sholat, malah kita yang di sholat. Khawatir itu menjadi sholat terakhir kita. Jadi langsung manfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jadi Jadi ibu sekalian, semoga kalau sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian di dalam kehidupan kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan kepada kita, kalau sedang punya persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Allah ada. Mintakan solusinya kepada Allah dengan cara sabar dan Sholat. sholat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat. Katakan Allah
baterainya kali ya Bu. Ya Bu. Ya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat. Allah sangat dekat. Allah akan mengabulkan semua permohonan hamba. Allah akan mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh minta kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu nurut sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar wahai saudari-saudariku, wahai para ibu-ibu, wahai para teman-teman semua, dan juga diri ini yang sedang berbicara dengan segala ujian-ujian yang Allah amanahkan dalam kehidupan kita. Allah ingin melihat seberapa kuatnya kita dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Tidak ada orang yang akan berhenti dari itu. Tidak akan pernah ada orang yang berhenti dari ujian. Sebab episode dalam kehidupan kita itu adalah ujian. Sampai nanti Allah memanggil, sampai nanti aja menjemput. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua dari kita akan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan. Allah akan mengujimu dengan kesusahan dan dengan kemudahan. Allah akan mengujimu dengan miskin, dengan kaya. Allah akan mengujimu dengan senang, dengan susah. Allah akan mengujimu dengan air mata, dengan tawa. Dan Allah akan mengujimu dengan sehat dan juga dengan sakit. Dan kami kepada Allah dan kita semua. Orang-orang yang Allah berikan ujian kekayaan, popularitas, jabatan, ketenaran, itu semua adalah ujian. Jangan dianggap itu bukan ujian. Itu semua adalah ujian. Hati-hati. Mereka yang sedang ada di atas, mereka yang sedang ada ketenaran, lantas dia tidak taat kepada Allah, ada yang namanya jebakan Allah. Ada yang namanya jebakan Allah. Apa jebakannya Allah? Allah berikan mereka kenikmatan, lantas mereka tidak mau berhijrah kepada Allah, tidak mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan balas seluruhnya, semuanya setimpal dengan apa yang dia kerjakan di akhirat. Hati-hati ya, istidraj dibanggakan Allah. Maka teman-teman sekalian, para hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya dan diri saya pribadi menasehati diri saya dan mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya ibu semua yang sudah mengetahui ini, yuk ajak keluarga kita, ajak suami kita, ajak ibu kita, ajak ayah kita, dan ajak anak-anak kita tercinta supaya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan, saya tunggu. Apapun pertanyaannya, silakan. Kita sedang sharing, kita sedang berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Sok sampai. Ya Bu, silakan yang mau bertanya. Itu ada Ustazah.
Ada yang bertanya di luar? Gak ada, Bu. Gak ada. Atau saya yang bertanya nih ya? Ya. Masih malu. Ya saya mengawali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, saya mau bertanya nih, kalau seandainya ya dalam keluarga ternyata ini contoh ya, contoh bukan saya ya. Misalkan dalam keluarga kita sebagai istri, alhamdulillah nih sholatnya sesuai dengan waktunya, jalankan dengan waktunya. Lalu suami kita misalkan sebagai pemimpin ternyata sering bolong-bolong. Nah, bagaimana nih kita sebagai istri untuk menegurnya? Karena kan yang namanya suami kan kepala keluarga, ya kan? Supaya kita sebagai istri menegur suami kita yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin aja salah satu anak kita juga, apalagi yang di usia remaja mungkin kadang suka susah gitu kan. Apalagi sekarang itu anak remaja itu kalau inisiatif pasti dijawab ya sabar, ya ntar gitu kan. Nah, bagaimana solusi kita nih sebagai orang tua untuk suami supaya tidak tersinggung, ataupun anak yang sudah remaja kalau kita kerasin juga kayak tidak mungkin gitu kan. Terima kasih. Ada lagi? Nah, Ya, di tangan saja. Di tangan aku begitu. Halo, halo. Tes. maaf Bu Ustazah. Gangguan. Di sini berarti. Ada kayak dia gitu. Bismillah. Pengajaran dari pimpinan pengajian kita, bagaimana cara menegur keluarga, terutama suami yang mungkin belum sempurna bisa menjaga sholat lima waktu dari waktu. Karena kita mungkin ada rasa enaknya ya buat menegur ke suami, tapi seizin dijawab, yang namanya keluarga, yang namanya keluarga pasti ingin dibawa ke surga Allah. Jadi kita saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah selagi caranya baik, selagi cara menyampaikannya baik, insya Allah yang bersangkutan pun pasti akan menerimanya. Dan kita tentunya harus tahu situasi dan kondisinya, situasi dan kondisi orang yang mau ditegur. Jangan baru pulang kerja, misalnya sore-sore nih, belum makan, baru juga nyampe, mungkin dia masih capek, belum kemakan dengan apa yang kita omongin, belum yang ada, jadi emosi. Dulu nanti malam kita boleh tegur. Nah, sebelum kita malam nih, misinya menegur suami kita minta bantuan Allah dulu sampai insya Allah, supaya suami kita atau anak kita dilembutkan hatinya, digerakkan hatinya, dimudahkan pahamnya dari apa yang kita sampaikan. Jadi jangan pernah melewatkan Allah, selalu libatkan segala perkara apapun, segala rutinitas kita dengan melibatkan Allah gitu. Jadi ini kebiasaan saya Bu, kalau misalkan di awal pagi pas tahajud itu doanya, ya Allah bantu saya untuk menjalani hari ini dengan taat. Ya Allah bantu saya untuk menjalani aktivitas hari ini dengan sabar, dengan tenang, dengan lurus. Jadi kita selalu minta, selalu libatkan Allah dalam segala aktivitas kita, terutama kalau tegur suami yang menjadi guru, tegur anak buahnya, anak didiknya, dan libatkan Allah supaya Allah itu Fatihah itu habis salat Fatihah baru masih hidup ya. Orang kita sana bukan lagi aja
suami kita, anak kita terutama itu dipikirkan supaya anak kita selalu dijaga sama Allah, supaya anak kita insya Allah jadi anak yang soleh dan soleh. Tirakat dengan Fatihah kita habis sholat, ada sholat 5 waktu, hati-hati sebentar kok. Itu dipikirkan kita terutama para ibu-ibunya yang harus mentirahati anak-anaknya supaya jadi anak-anak yang soleh dan soleh, juga dijaga sama Allah dalam kata, dijaga sama Allah dari fitnah akhir zaman. Belajar mungkin sudah terjawab. Ada lagi yang lain sambil dijaga makanannya. Monggo Ibu yang mau bertanya, silakan berkaitan dengan tema hari ini sholat dan sabar. Oke, siap. Izin bertanya Ustaz ya. Ya. Saya kan di rumah anak-anak masih kecil-kecil ya, masih umurnya 6, 7. Kebetulan masih belajar lah. Boleh nggak saya ngajar anak-anak itu kadang sholat nggak usah wudhu? Saya bilang, kan kita masih kecil. Terus kalau nggak mau, nggak apa-apa pakai celana pendek aja. Saya bilang gitu kan, yang penting gerakannya. Sepertinya masih boleh nggak sih? Saya ngambil yang penting mau sholatnya dulu, saya pikir seperti itu. Gimana tuh Ustaz? Bagaimana Menyikapinya gitu. Bagaimana cara menyikapi sikap orang tua yang bersama anak-anak kita menjaga fitrahnya supaya biasa sholat tapi masih balita. Yang bagaimana caranya supaya nggak memberatkan anak gitu ya? Cara yang tadi ibu sudah lakukan itu sudah benar. Yang penting anak itu tidak terbebani. Dan di samping itu kita terus edukasi, terus berikan pemahaman bahwa sholat itu harus fokus dulu kita belajar pelan-pelan. Sama saya juga masih anak kecil ya, jadi biasa saya juga sama seperti itu. Saya kadang dia duduk juga ada mereka. Saya kalau biasa kalau dia harus mandi biasa wudhu. Tapi kalau untuk sholat kadang dia wudhu, kadang juga enggak. Kan memang dia belum bisa, belum juga diwajibkan. Yang penting kita terus amalkan kebiasaannya, kita terus berikan pemahaman, terus berikan edukasi, bisa lewat buku bacaan, bisa lewat orang yang mengedukasi tentang itu. Jadi itu nggak apa-apa. Sekali lagi karena mereka masih anak-anak, yang penting ya kita menggerakkan supaya dia cinta, supaya dia terbiasa. Jangan dipaksa, kalau dipaksa nanti anak malah malah kangen. Itu sunnah kita dulu ya. Karena ini belajar Al-Quran juga untuk anak-anak. Tanamkan dulu cintanya sama Al-Quran. Biasain kalau anak yang memang petakilan, kan ada ya anak yang mohon maaf petakilan, anak kita sebagai orang tuanya bacain aja tuh di dekat anak yang lagi main, baca yang nyari, kerasin bacaan kita. Nanti lama-lama dia juga tertanam apa yang kita bacain. Alam bawah sadarnya dia bakal tertanam apa yang sedang kita bacakan. Lama-lama dia yang penting itu bacaannya masuk ke dalam Meja. Mana Mama Pasha sudah terjawab. Boleh berarti. Ada lagi Bu? Boleh. Masih ada yang mau bertanya Ibu, silakan sambil menikmati hidangannya ya Bapak. Monggo saja diminum dulu. Udah cukup ini. Sudah cukup Bu? Sudah cukup, alhamdulillah. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Tes. Di tengah-tengah sih. Ya, kalau sudah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah tambah kuat kita,
khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk ibu semua yang mendengarnya. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk selalu menggantungkan setiap persoalan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan kita untuk selalu istiqomah menjaga sholat awal waktu sampai Allah menyebut kita dalam keadaan husnul khatimah. Terus lagi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan datangnya dari Allah, dan kekurangan, kesalahan, kehilafan datangnya dari diri saya dan juga syaitan. Akhirul dan dosa, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes.